Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 17. Kali ini akan mempresentasikan mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ananda Juversitki NM49. Yang kedua ada Meliana Ahdin Tias NM88. Untuk pokok bahasan pada presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu ada faktor budaya. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Yang ketiga yaitu ada contoh studi kasus. Dan yang terakhir, untuk keempat yaitu kesimpulan. Langsung saja kepada faktor budaya. Aspek eksternal dalam perilaku konsumen yang pertama yaitu faktor budaya. Menurut Peter dan Olson 2005, sebagai aspek terluas dari lingkungan sosial makro, budaya adalah faktor yang terkuat dan paling berpengaruh dalam perilaku, kognisi, dan afeksi konsumen. Menurut Engel, Blackwell, dan Minia tahun 1995, setidaknya terdapat 3 alasan penting mempelajari pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Yang pertama yaitu budaya mempengaruhi struktur konsumsi. Yang kedua, budaya mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan. Dan yang ketiga, budaya adalah variabel utama dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk. Faktor budaya terbagi menjadi 3, yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang pertama, budaya. Budaya merupakan nilai kepercayaan, persepsi, dan perilaku individu golongan dalam masyarakat. Budaya merupakan penyebab keinginan seseorang yang mendasar. Budaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pembelian. Menurut Schiffman dan Kanok 2007, mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu subbudaya. Subbudaya merupakan pola-pola kultural yang menonjol dan merupakan bagian atau segmen dari populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks. Selanjutnya, menurut Peter dan Olson tahun 2000, subbudaya merupakan sekelompok orang tertentu yang ada dalam sebuah masyarakat yang sama-sama memiliki makna budaya yang sama untuk tanggapan afeksi dan kognisi, perilaku, dan faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas sosial memiliki pengertian sebagai pembagian kelas dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, baik menurut agama, pendidikan, status ekonomi, keturunan, dan lain-lain. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan, dan setiap masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. Kelas sosial dilihat sebagai gambaran pribadi yang mendeskripsikan identitas dan rasa kepemilikan seseorang yang terkadang dibentuk karena reputasi yang dimilikinya. Ukuran kelas sosial mengidentifikasikan diri sendiri, tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan keluarga. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial adalah interaksi baik formal maupun informal dalam suatu masyarakat yang cenderung permanen dan memiliki minat atau perilaku yang serupa dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang bersama atau tujuan yang ingin dicapai. Faktor sosial juga dapat diartikan sebagai kelompok acuan yang memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku konsumen. Dalam faktor sosial terdiri dari yang pertama yaitu ada kelompok acuan. Kelompok acuan adalah seseorang ataupun kelompok yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang kedua yaitu ada grup. Anggota yang terpanggil dalam kelompok tersebut disebut anggota grup atau membership group. Dalam grup ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada primary group dan secondary group. Untuk primary group ini biasanya terdapat dalam lingkungan yang dekat dengan individu tersebut, seperti keluarga, teman, atau kerabat dekat. Untuk secondary group ini biasanya terdiri dari lingkungan-lingkungan yang profesional atau kerja, seperti ada kelompok keagamaan atau perkumpulan profesional atau kerja. Dalam contoh dari kelompok acuan dan grup ini hampir sama, hanya saja untuk kelompok acuan ini bisa saja terdiri dari orang-orang luar, seperti misalnya dalam perilaku kita memilih HP, kita bisa
cenderung memiliki acuan dari seorang yang profesional dalam bidangnya, seperti misalnya dalam channel David Gadgetin. Namun kalau dalam grup bisa saja kita terpengaruh oleh keluarga, teman ataupun kerabat dekat yang memiliki rekomendasi HP ataupun merek yang biasanya dibeli oleh keluarga, teman ataupun kerabat dekat tersebut. Dan yang ketiga yaitu terdapat pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga ini sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Contoh dari pengaruh keluarga dalam misalnya kita sebagai remaja, misalnya kita berpergian, maka kita akan ke tempat yang harganya lebih terjangkau ataupun memilih produk-produk barang dengan harga yang terjangkau. Dibandingkan jika kita berpergian dengan keluarga, kita akan lebih bisa memilih dengan tempat-tempat ataupun produk-produk dengan harga yang lebih sedikit lebih mahal daripada barang-barang yang jika kita berpergian sendiri tanpa keluarga. Lalu untuk yang keempat yaitu terdapat peran dan status. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang di sekitarnya. Setiap peran pasti membawa status yang mencerminkan status yang diberikan oleh masyarakat. Seperti misalnya terdapat direktur dalam sebuah perusahaan dan karyawan biasa. Tentunya dalam perannya sebagai direktur, maka biasanya memiliki gengsi tertentu seperti bisa membeli HP yang lebih mahal ataupun kendaraan yang lebih mahal yang akan membawa statusnya atau perannya sebagai direktur dalam perusahaan ini tercermin oleh karyawan-karyawannya ataupun masyarakat sekitar dibandingkan dengan karyawan biasanya. Studi kasus yang pertama yaitu berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online, di mana studi kasus pada konsumen retail online di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam berbelanja sayur dan buah di retail online, dan besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Berdasarkan hasil yang telah diketahui melalui regresi linear berganda, maka diketahui bahwa faktor psikologi dan faktor pribadi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Variabel faktor sosial memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Dan untuk variabel faktor budaya berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian sayur dan buah di retail online. Selanjutnya yaitu studi kasus 2 dengan judul artikel yaitu pengaruh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis terhadap perilaku pembelian dalam toko Sami Untung Pasar Merican di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel tersebut bahwa semua variabel memiliki nilai R dari hasil tiap-tiap itemnya yang lebih dari 0,918. Hal ini berarti semua variabel valid sebagai instrumen penelitian. Dan menurut reliabilitas juga bahwa semua variabel itu reliable karena memiliki nilai R alpha yang lebih besar daripada nilai R labelnya. Dan bahwa variabel faktor budaya, sosial, psikologis, dan juga pribadi ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku pembelian. Yang berarti bahwa perilaku konsumen dalam pembelian akan meningkat jika terjadi perubahan pada faktor budaya, sosial, psikologis, dan pribadi. Oleh karena itu, ketika budaya konsumen berubah, maka secara otomatis akan terjadi perubahan dalam perilaku konsumen dalam pembelian, sehingga pemasar perlu mempersiapkan atau mengantisipasi perubahan dalam budaya tersebut. Karena budaya ini termasuk faktor yang mendominasi dalam perubahan atau perilaku pembelian dan konsumen. Namun faktor-faktor lainnya juga perlu ditangani oleh pemasar karena juga sangat berpengaruh tentunya, walaupun tidak sedominan budaya, tetap berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen tersebut.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku konsumen yang merupakan cara seseorang konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau hasratnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Faktor budaya dan sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor budaya merupakan faktor pendorong utama dan mendasar yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Faktor budaya sendiri terdiri dari 3, yaitu budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sedangkan untuk faktor sosial yang dapat diartikan sebagai faktor yang dihasilkan dari interaksi formal maupun informal yang memiliki kesamaan atas suatu minat. Faktor ini juga dibagi menjadi grup, pengaruh, keluarga, serta peran dan status. Dari studi kasus yang diambil juga dapat dilihat bagaimana pengaruh dari faktor budaya dan faktor sosial terhadap perilaku konsumen untuk melakukan sebuah keputusan pembelian. Hanya saja, terkadang pengaruh yang diberikan oleh kedua faktor tersebut tidak signifikan dalam keputusan pembelian konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.